Perkenalkan, saya Muhammad Zilal Sarfa ingin mempresentasikan hasil proposal saya. NIM saya 210 08 672. Judul proposal: hubungan antara faktor lingkungan fisik dan perilaku dengan kejadian demam berdarah dengue DBD di wilayah kerja Puskesmas Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Latar belakang: virus dengue merupakan agen infeksi penyebab demam berdarah dengue (DBD). Spesies nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan spesies yang menggigit manusia dan menyebarkan penyakit DBD karena dapat tumbuh dan berkembang biak di daerah tropis dibandingkan daerah pedesaan. Penyakit DBD lebih banyak terjadi di daerah perkotaan karena faktor utama penyakit DBD lebih menyukai suhu yang hangat. Penyakit DBD masih menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini karena penyakit ini menimbulkan dampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kerugian pada sektor sosial dapat dilihat dari keresahan masyarakat dan keluarga terhadap kematian anggota keluarganya, serta berkurangnya angka harapan hidup penduduk. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh DBD terhadap sektor ekonomi antara lain produktivitas kerja menurun serta diperlukan biaya pengobatan selama penderita melakukan perawatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak didukung dengan perilaku dan gaya hidup yang menerapkan lingkungan yang sehat justru akan menciptakan lingkungan yang baik dalam perkembangbiakan vektor DBD. Habitat atau tempat perindukan nyamuk seperti tempat penampungan air akan mempengaruhi padatan vektor DBD. Kecamatan Gunung Pati menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kasus DBD pada tahun 2011. Kecamatan Gunung Pati menduduki peringkat 14 kasus DBD terbanyak di Kota Semarang dengan 27 kasus. Pada tahun 2012 menaik menjadi peringkat 12 dengan 42 kasus. Dan tahun 2013 menunjukkan peningkatan yaitu menduduki peringkat 10 dengan 80 kasus. Peringkat pertama adalah Kecamatan Tabalang dengan 375 kasus. Peringkat kedua Kecamatan Pedurungan dengan 264 kasus dan peringkat ketiga Kecamatan Ngalian dengan 258 kasus DBD. Hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 19 April 2015 terhadap 10 responden diperoleh hasil bahwa yang tidak melaksanakan program 3M+ dengan tepat yaitu melakukan kebiasaan menguras tempat penampungan air atau TPA sebanyak 80%, tidak menutup TPA sebanyak 20%, tidak mengubur barang bekas sebanyak 80%, tidak melakukan kebiasaan memakai lotion anti nyamuk dan tidak menggunakan kelambu saat tidur sebanyak 70%. Serta kebiasaan lain yang merugikan kesehatan yaitu kebiasaan menggantung pakaian dan kebiasaan tidur siang sebanyak 80%. Karena hal tersebut secara sederhana dapat memberikan gambaran bahwa wilayah kerja Puskesmas Sekaran mempunyai tingkat risiko penyakit DBD yang tinggi. Rumusan masalah. Apakah kepadatan penduduk mempengaruhi terjadinya demam berdarah dengue? 2. Bagaimana cara mengurangi bebas jentik terhadap kejadian demam berdarah? 3. Apakah faktor lingkungan fisik terhadap DBD? 4. Bagaimana perilaku dengan kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang? Tujuan: untuk mengetahui kolerasi antara faktor kepadatan penduduk terhadap kejadian demam berdarah atau DBD. 2. Untuk mengetahui kolerasi angka bebas jentik terhadap kejadian demam berdarah. 3. Untuk mengetahui lingkungan fisik terhadap DBD. 4. Untuk mengetahui perilaku dan kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kerangka teori. Kepadatan penduduk DBD. Penyebab nyamuk Aedes
Aegypti, dan Aedes albopictus. Lingkungan. 1. Kepadatan penduduk. 2. Angka bebas jentik. 3. Iklim tropis. Metode penelitian. A. Rancangan penelitian dan metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian observasional dengan rancangan penelitian case control. Pada penelitian ini, kelompok yang menderita DBD dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok yang tidak menderita DBD. Kemudian, secara retrospektif, penelusuran ke latar belakang, diteliti apakah kasus dan kontrol terkena risiko penyakit DBD atau tidak. B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 19 Agustus tahun 2015 di semua kelurahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Karan. Di Kelurahan Sukerejo dilaksanakan di RW 3, RW 4, RW 6, RW 7. Di Kelurahan Patemeton dilaksanakan di RW 1, 3, dan 4. Di Kelurahan Sekarang dilaksanakan di RW 2, RW 4, dan RW 5. Di Kelurahan Ngijo dilaksanakan di RW 1 dan RW 3. Di Kelurahan Kalisegoro dilaksanakan di RW 1 dan RW 3. Variabel penelitian dan definisi operasional. Uji statistik yang dilakukan adalah Chi-square karena variabel yang diteliti menggunakan lebih dari 2 kelompok sampel tidak berpasangan, dan untuk mengetahui besar faktor risiko digunakan analisis odds ratio untuk mengetahui besar perbandingan antara peluang terjadinya efek dengan peluang tidak terjadinya efek pada kelompok dengan risiko tanpa risiko. D. Populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari sampel khusus dan sampel kontrol dengan perbandingan 1:1, yaitu sejumlah 26 sampel kasus dan 26 sampel kontrol. Teknik pengambilan sampel simple random sampling menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar observasi. Besar sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita demam berdarah dengue yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Karan yang terdaftar dalam catatan rekam medik Puskesmas Karan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, tahun 2011, yaitu sejumlah 29 orang. F. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sampel. Teknik pengambilan sampel simple random sampel menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kuesioner dan lembar observasi. Metode pengolahan data dan analisis data. Tabel 1. Dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menderita DBD dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang, 42,3%, sedangkan responden yang menderita DBD dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang, 57,7%. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang tidak menderita DBD dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang, 50,0%, sedangkan responden yang tidak menderita DBD dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang, 50,0%. Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa rata-rata umur sampel adalah 6,79 tahun, median umur sampel adalah 5,50 tahun, umur minimum sampel adalah 1 tahun, dan umur maksimum sampel adalah
tahun serta nilai standar deviasi SD adalah 4,872. Terima kasih.